Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Seperti biasanya, kali ini saya akan kembali menyampaikan informasi menarik mengenai dunia astronomi. Dan kali ini, saya akan membahas lagi mengenai kemampuan teleskop James Webb dalam mendeteksi planet alien. Untuk saat ini, teleskop James Webb sudah sampai di titik orbit L2 sejauh 1,5 juta kilometer dari bumi. Nah, dari situlah James Webb nantinya akan bekerja untuk mengamati luasnya alam semesta. Dari berbagai pekerjaan teleskop James Webb, salah satu yang paling menarik adalah teleskop ini mampu untuk mendeteksi planet alien. Namun bagaimanakah proses teleskop ini nantinya dalam menemukan dan mendeteksi planet alien? Oke, seperti biasa, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Eksoplanet atau planet yang mengorbit bintang selain matahari sudah banyak ditemukan pada jarak yang bervariasi dari bumi, mulai yang paling dekat sampai yang paling jauh dari bumi. Misalnya eksoplanet terdekat dengan kita, Proxima Centauri b berjarak sekitar 4,2 tahun cahaya dari bumi. Namun, meskipun terbilang sebagai eksoplanet paling dekat dengan bumi, secara kasat mata planet ataupun eksoplanet dengan jarak berapapun dari bumi hanya akan tampak sebagai titik terang saja di langit. Namun, dengan menggunakan teleskop, titik terang itu akan terlihat menonjol dari bintangnya dan mengungkapkan struktur seperti bintik merah besar seperti pada Jupiter, cincin Saturnus, atau lapisan es yang terdapat di planet Mars. Nah, kehadiran fenomena seperti itulah yang diharapkan dapat terlihat pada eksoplanet. Tapi, melihat jaraknya dari bumi mencegah kita untuk dapat melihat dengan jelas permukaannya secara langsung. Namun meskipun begitu, ada cara lain untuk dapat mempelajari lebih lanjut tentang struktur atmosfer mereka dan memetakannya. Terlepas dari beberapa kasus di mana cahaya dari sebuah planet dapat diamati secara langsung, sebagian besar eksoplanet dideteksi menggunakan metode tidak langsung. Metode tidak langsung terdiri dari mengamati efek kehadiran planet pada cahaya yang dipancarkan oleh bintang induknya. Dalam metode tidak langsung ini, metode transit telah menghasilkan jumlah pendeteksian eksoplanet paling banyak. Nah, metode transit terjadi ketika dari sudut pandang manusia di bumi melihat sebuah eksoplanet melintas di depan bintang induknya. Selama transit, cahaya dari bintang yang berpijar akan berkurang karena permukaan bintang tertutup sebagian oleh planet. Nah, dari situlah akhirnya para pengamat dapat melihat adanya eksoplanet. Kemudian, cahaya juga dibagi menjadi spektrum panjang gelombang yang sesuai dengan warna yang berbeda. Ketika transit diamati pada beberapa panjang gelombang, maka komposisi atmosfer eksoplanet dapat diukur. Misalnya seperti molekul air yang akan menyerap cahaya dalam panjang gelombang inframerah dan membuat sebuah planet akan tampak lebih besar karena atmosfernya menghalangi sebagian besar cahaya dari bintangnya. Nah, dengan cara yang sama, juga dapat memungkinkan untuk mengukur suhu atmosfer dan mendeteksi keberadaan awan di sana. Selain itu, eksoplanet yang sedang transit juga bisa lewat dari belakang bintangnya dan fenomena ini disebut sebagai gerhana sekunder. Dengan mengamati fenomena ini akan memungkinkan untuk mengisolasi cahaya yang datang hanya dari planet dan dengan demikian memperoleh informasi tambahan tentang atmosfernya. Kedua metode tadi memiliki kelebihan masing-masing, seperti metode transit yang lebih sensitif terhadap keberadaan awan, sedangkan metode gerhana sekunder memberikan lebih banyak informasi tentang suhu pada atmosfer planet. Secara umum, atmosfer sebuah eksoplanet dianggap sebagai objek satu dimensi saat menganalisanya. Itu artinya, komposisi dan suhunya dianggap hanya bervariasi dengan ketinggian dan tidak dengan posisinya di garis bujur dan garis lintangnya. Untuk memperhitungkan ketiga dimensi ini secara bersamaan akan membutuhkan model yang kompleks serta tingkat akurasi pengamatan yang sangat-sangat tinggi. Itulah yang saat ini menjadi masalah utama dalam memecahkan misteri pada sebuah eksoplanet dan diharapkan teleskop generasi terbaru seperti James Webb dapat melakukannya.
Kemudian meskipun nantinya teleskop James Webb tidak bisa untuk mengamati permukaan eksoplanet secara langsung, variasi spesial atmosfer pada eksoplanet akan dapat diukur dengan menggunakan dua metode, yaitu analisis kurva fase dan pemetaan gerhana sekunder. Kurva fase adalah variasi cahaya dari sistem bintang dan planet selama periode revolusi, yang merupakan setiap planet akan berputar dengan sendirinya selama orbitnya dan memperlihatkan beberapa bagian yang berbeda dari atmosfernya secara berurutan. Nah, dari sinyal itulah dimungkinkan untuk dapat memetakan intensitas cahaya yang dipancarkan oleh planet dalam garis bujur. Selanjutnya, dalam pemetaan gerhana sekunder akan mengamati pergerakan saat planet bergerak masuk dan keluar dari belakang bintangnya dari sudut pandang pengamat di bumi. Dengan mengamati menggunakan metode ini, beberapa bagian eksoplanet yang tersembunyi akan memungkinkan manusia untuk mengisolasi cahaya yang dipancarkan oleh bagian tertentu dari atmosfernya. Dengan mengukur jumlah cahaya yang dipancarkan oleh setiap bagian individu, maka dimungkinkan untuk memetakan sisi siang hari atmosfer terhadap garis bujur dan garis lintangnya. Nah, pada intinya, dengan menggunakan dua metode pengamatan itu tadi, maka para ilmuwan nantinya akan dapat lebih mudah dalam mendeteksi sebuah eksoplanet yang disinyalir memungkinkan kehidupan dapat berkembang di sana. Sampai saat ini, analisis kurva fase telah diterapkan ke beberapa planet menggunakan teleskop luar angkasa, termasuk teleskop luar angkasa Hubble, Kepler, dan TESS. Namun untuk pemetaan gerhana sekunder, cuma diterapkan pada satu eksoplanet bernama HD 189733b dari pengamatan menggunakan teleskop luar angkasa Spitzer. Namun, berbagai pengamatan menggunakan beberapa teleskop tadi biasanya dilakukan pada panjang gelombang tunggal dan tidak memberikan gambaran lengkap tentang proses atmosfer yang bekerja pada eksoplanet. Nah, dengan cermin 6,5 meter yang dimiliki oleh teleskop James Webb akan memberikan pengamatan presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada berbagai panjang gelombang. Kemudian, ditambah dengan 4 instrumen termasuk Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph akan mengamati dalam rentang inframerah dan mengkarakterisasi atmosfer dari banyak eksoplanet nantinya. Dengan menggunakan teleskop James Webb ini, nantinya juga memungkinkan untuk menerapkan metode pemetaan yang tersedia bagi para ilmuwan untuk mengukur variasi 3 dimensi pada atmosfer eksoplanet. Dengan pengukuran ini nantinya akan memungkinkan juga bagi para ilmuwan untuk memperdalam pengetahuan tentang proses atmosfer eksoplanet, dan seiring kemajuan teknologi dan pengembangan instrumen pengamatan, bahkan dimungkinkan juga untuk memetakan eksoplanet yang benar-benar serupa dengan bumi di masa mendatang. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan wawasan baru seputar dunia astronomi, sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa ya, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.